Baik, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azzakumullah jami'an. Nuwasil darsana wa qira'atana ala kitab Syarh Lum'at al-I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita kemarin masih di dalam pembahasan tentang cara menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita telah bahas dua ya. Yang pertama dari apa? Dari nama Allah Azza wa Jalla kita bisa ambil darinya sifat Allah. Allah As-Sami', maka lahu sam'un. Allah Al-Basir, lahu basar. Ya, lahu basarun. Dan seterusnya. Ini adalah perkara yang harus kita pahami dengan baik. Supaya apa? Supaya kita tidak bingung ketika membahas kepada pembahasan selanjutnya di kitab-kitab yang akan datang di pembahasan ini. Karena kaitan kita di dalam pembahasan sifat Allah dan namanya akan terus berlanjut di dalam kitab Lum'ah, agak panjang ya pembahasannya. Dia harus kita pahami di sini. Kemudian di antaranya dengan idhafatu sifah ila mausufihi, menyandarkan sifat kepada yang disifatinya. Seperti contohnya apa? Kalam disandarkan kepada Allah. Ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Ini harus kita betul-betul paham. Ini namanya idhafatu sifah ila mausufihi, disandarkan sifat kepada yang disifatinya. Dan kita juga bisa ambil darinya sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita katakan idhafah terbagi menjadi berapa? Dua. Pertama idhafatul awsaf. Kemudian idhafatul a'yan. Nah, dari mana kita ambil sifat bagi Allah Azza wa Jalla? Idhafah yang mana? Idhafatul awsaf. Kemarin kita juga udah jelaskan topiknya masing-masing daripada idhafah ini. Ini bab idhafah fi babil aqidah. Idhafah di dalam bab aqidah. Bukan idhafah di dalam bab nahwu. Ya. Tapi hakikatnya ya kalau dari sisi lafziahnya ya ikut nahwu. Idhafatul a'yan. Faedah idhafatul awsaf maksudnya idhafatul sifat wasifah ila mausufihi. Kalau ini idhafah tashrif. Ya, idhafah tashrif. Baik. Banyak sekali contohnya iyadullah. Nah, di antara contoh yang lain adalah iyadullah, tangan Allah. Berarti dari sini tangan adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Karena idhafatul awsaf. Kita ulang lagi enggak apa-apa. Bagaimana dhabitnya kemarin? Ayo. Ya, Anda sengaja antum yang ngomong supaya Anda pengen tahu antum nyatet atau enggak. Mala yaqumu binafsi yastaqillu bidzat. Atau dengan ibarat yang lebih ringkas apa? Ya, muttasil bihi wa la yanfasilu. Muttasil bihi wa la yanfasil anhu. Atau wala munfasilun anhu gitu biar lebih. Nah. Kemudian idhafah al-a'yan contohnya apa?
apa ininya? Dhabitnya ma yaqumu binafsi wa yastaqillu bidzati. Nah, atau dia gampangnya ya munfasil anhu wala muttasil bihi. Nah, ini namanya idhafah yang harus betul-betul kita pahami ya. Nah, dari sini kita ambil sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Adapun yang ini idhafatul ayan, kita tidak ambil sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya min fi'lillahi ta'ala, dari perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya walaupun hakikatnya ini namanya nanti idhafah juga ya. Kita jelaskan dulu. Contoh apa dari perbuatan Allah? Di sini lihat qad sami Allah. Ya, qad sami Allah. Allah mendengar. Siapa fa'ilnya di sini? Allah. Di sini fa'ilnya adalah, berarti yang mendengar siapa? Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah Azza wa Jalla adalah zat yang melakukan perbuatan, ya. Dia fa'il. Yang sebenarnya nanti dia merupakan juga apa? Istidlalnya adalah idhafah as-sifat atau fi'il ya ilallah. Idhafah as-sifat ilallah azza wa jalla atau ila mausufihi. Di situ kita ambil darinya sifat Allah azza wa jalla. Paham? Contohnya lagi yanzil. Naam. Yanzilu Rabbuna. Siapa yang turun? Allah ya. Di sini sekali lagi Allah Azza wa Jalla yang melakukan perbuatannya. Berarti di sini apa namanya? Idhafah as-sifat. Sifat itu makna, paham ya? Atau fi'il ilallah. Ini masuk dari tadi, masuk apa namanya? Kepada kategori yang idhafah al-awsaf. Kemudian waja'a rabbuk, ya berarti atau dari qad sami Allah, kita bisa simpulkan Allah Azza wa Jalla memiliki sifat apa? Mendengar. Ya, Allah sama'. Kemudian ini nuzul, Allah punya sifat nuzul. Apakah dari apa namanya perbuatan Allah Azza wa Jalla ini dapat kita ambil nama? Enggak. Ya, al-jawab la, enggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kaidah babul asma atau babus sifat awsa' min babil asma. Bab sifat itu lebih luas daripada bab asma. Bab asma itu lebih khusus. Jadinya nggak bisa sembarangan ngambil dari mana-mana. Kemudian waja'a rabbuk. Ya, waja'a rabbuk. Allah lagi yang melakukan perbuatan maji. Berarti Allah Azza wa Jalla dia datang. Dia memiliki sifat datang. Sekali lagi ini kita ulang lagi sama. Di sini kita ambil sifat bagi Allah Azza wa Jalla al-maji, sifatul maji. Paham enggak? Ya, gampang. Kapan antum dapat fi'il yang fa'ilnya Allah, berarti itu sifat bagi Allah. Itu wajhul istidlalnya, ya. Wajhu istidlal untuk mengambil sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Kapan kita dapatkan fa'ilnya adalah Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla berarti memiliki sifat yang demikian. Karena namanya idhafah as-sifah ila mausufihi atau idhafatul fi'il ila Allah. Paham? Seperti anak katakan gini, qama Zaidun. Zaid berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Berarti ini mengabarkan Zaid adalah orang yang berarti dia yaf'al bil qiyam. Qiyam berarti ada enggak pada diri dia? Berarti pada saat itu ini sedang melekat pada diri dia, sedang menjadi sifat bagi dia. Zaid al-qa'im, Zaid yang berdiri. Paham? Paham dulu? Ayo. Baik, kemudian yang keempat,
Sebenarnya ini juga nanti ada ini untuk memudahkan aja. Min ismil fa'il, dari isim fa'il alladzi la yasluh an yakuna isman lillah. Yang mana isim fa'ilnya adalah dia yang tidak bisa menjadi nama bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa nggak bisa menjadi nama Allah? Kita lihat dulu. Contohnya apa? Inna minal mujrimina muntaqimun. Allah memiliki sifat intiqam. Ini isim apa? Isim fa'il, ya. Ismul fa'il. Dalam isim fa'il terkandung makna enggak? Ada maknanya enggak? Ada, ya. Dia mustaq, ada maknanya. Apa maknanya? Intiqam. Nah, berarti di sini ada idhofah al-fi'il ilallah. Berarti ini adalah siapa? Sifatnya Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita tidak katakan ini nama? Padahal sama. Ini sigah mubalaghah, ya. Isim fa'il, coba. Nama bagi Allah yang dia isim fa'il. Iya, fa'il atau apa? Itu juga mubalaghah. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah punya sifat al-qahar. Isim fa'il kan? Sama enggak? Kenapa ini tidak kita katakan nama Allah Azza wa Jalla? Karena muntaqim ini adalah apa? Lafaz yang buruk. Makna yang buruk. Intiqam, apa intiqam? Dendam. Dibalas, ya, membalas dendam, pembalasan. Ketika kita lekatkan ini nama bagi Allah Azza wa Jalla, berarti nanti maknanya Allah adalah zat yang maha dendam. Tidak bagus. Berarti nggak cocok buat jadi nama Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita bahas di kaidah nama Allah Azza wa Jalla kulluha husna lima tadamman min sifati al-kamal min wajhin biwajhin min al-wujuh. Paham ya? Nah, ada yang kayak gitu memang. Kemudian juga contohnya lagi di sini khadi'. Ya, innal munafiqina yakhadi'unahum, gitu ya. Yakhadi'una Allah. Innal munafiqina atau mujrim. Innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dan Allah Azza wa Jalla khadi'uhum. Apa namanya? Membuat makar untuk mereka. Dan ini juga bukan nama Allah, tapi bisa kita ambil darinya apa? Sifat bagi Allah, karena dia idhafah idhafatul fi'il ila Allah, idhafatul sifat ila mausufi. Tapi ini sebagaimana kita katakan namanya sifat apa? Sifat apa ini? Ayo, sifat al-muqabalah. VR-nya mana? VR-nya mana VR-nya? Di dalam surat Al-Baqarah juga Allah berfirman, apa namanya? Bagaimana ayatnya? Apa? Naam. Kenapa? Iya, sifat itu nama Allah. Allah punya nama Al-Hayy dan sifatnya Al-Haya. Ini sifatul kamal, ya. Sifat Al-Kamal, sifat tsubutiyah. Nah, di antaranya contoh sifat muqabalah yang lainnya adalah Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Yes. Nah, di sini ada idhofah
atau fa'ilnya adalah Allah Azza wa Jalla. Fa'ilnya siapa? Allah. Dan di sini idhafatu al-fi'il ila Allah. Berarti dia adalah sifat bagi Allah Azza wa Jalla, tapi sifatnya sifat al-muqabal. Paham? Nah. Kemudian ini udah dihapus. Dihapus atau enggak? Hah? Di sana nulis di mana nih? Baik. Di situ pembahasan apa sekarang kita? Udah. Hah? Belum selesai. Bentar ya. Udah, sekarang sifat ini yang tanqasimu ila qismain. Ya. Oh ya. Anak kira yang terbagi dua subutiyah salbiyah. Ini memang belum dimulai ya. Apa udah? Allah punya sifat dzatiyah dan fi'liyah. Apa dzatiyah? Dzatiyah adalah lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Allah senantiasa disifati dengan sifat tersebut, tidak bisa terpisah darinya. Seperti sama, basar. Nah, wal fi'liyah dan sifat fi'liyah hiya lati tata'allaq bi masyiatillah. Sifat yang dia kaitannya dengan kehendak bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, kaitannya dengan kehendak Allah Azza. Insya'a fa'alaha, kalau Allah inginkan maka Allah lakukan, wa insya'a lam yaf'alha. Kalau Allah tidak inginkan maka ya Allah kehendak tidak ingin melakukan maka Allah tidak lakukan. Kalistiwa alal arsy wal maji. Seperti apa? Istiwa di atas arsy dan al maji, sifat datang. Nah, ini adalah sifat yang tata'allaq bi masyiatillah. Berkaitan dengan apa? Kehendak Allah Azza wa Jalla, sifat fi'liyah namanya. Nah, seperti ini sifat rahmah. Sifatnya seperti apa sifat? Rahmah. Allah Azza wa Jalla merahmati na'am sesuai yang Allah kehendaki dengan perbuatan Allah bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi sifat rahmat yang mana? Yang diambil dari Ar-Rahim. Ada penarahman yang pertama apa? Dia adalah sifat dzatiyah. Ta'ala apa namanya? La yazal wa lam yazal muttasifan biha. La yazal atau lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Ada sifat rahmat dari kata rahim itu adalah sifat apa? Sifat nulis. Antum jangan nulis, karena lagi jelasin materi antum ini selesai ini nggak paham nanti. Ya, ini penting ya, ini sifat yang sangat penting. Sebentar anda tulis lagi, ya. Rahmat dari mana? Sifat fi'liyah, rahmat dari mana? Rahim. Kalau sifat dzatiyah, baik, ya. Lihat dia curang. Sifat rahmat, na'am dari kata rahman ini sifat dzatiyah. Allah Azza wa Jalla lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Ada sifat rahmat dari kata ar-rahim fi'liyah, tata'allaq bi masyiatillah ta'ala. Kalau Allah inginkan, Allah lakukan. Kalau Allah tidak inginkan, Allah tidak lakukan. Kalau Allah inginkan, Allah tidak lakukan. Hakadha. Wa rubbama terkadang takunu sifatu dzatiyatan fi'liyatan bi'tibarain. Nah, ini antum harus pahami biar enggak bingung. Ini nanti aja, ana enggak hapus. Ya. Terkadang sifat itu bisa dikatakan dzatiyah dan bisa dikatakan fi'liyah. Bi'tibarain kalau ditinjau dari dua sisi. Kalau ditinjau dari apa? Dua sisi. Kalam seperti sifatul kalam bagi Allah Azza wa Jalla.
Fa innahu bi'tibari asli sifat sifatun dzatiyah. Ini perhatikan ikhwan ya. Perhatikan, catat, nanti anak kasih gambar juga. Kalam kalau kita tinjau dari asal sifatnya dia, aslu sifat. Asal sifatnya dia sifat dzatiyah. Kalam adalah sifat dzatiyah. Kenapa? Li'anna Allah lam yazal wa la yazal mutakalliman. Karena Allah Azza wa Jalla senantiasa disifati dengan sifat berbicara. Mungkin enggak bagi Allah disifati dengan sifat bisu, enggak bicara? Nah, ini cacat bagi Allah nanti. Sedangkan akhir Ahlussunnah wal Jamaah apa? Tanzihullah Azza wa Jalla an kulli aibin. Kita sucikan Allah Azza wa Jalla dari segala aib yang ada. Kalau tidak ngomong, aib bagi Allah. Maka Allah Azza wa Jalla harus disifati dengan sifat selalu berbicara. Artinya sifat melekat yang ada pada diri Allah itu sifat bicara. Terus bagaimana fi'liyahnya? Bi'tibari ahadil kalam sifatan fi'liyah. Kalau ditinjau dari kesatuan kalamnya, kesatuan daripada yang Allah ucapkannya, itu namanya sifat fi'liyah. Kenapa? Li'annal kalam muta'alliqun bi masyiatillah. Karena kalam itu berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yatakallam bima syaa mata syaa. Allah akan bicara dengan apapun yang Allah kehendaki dan kapanpun Allah kehendaki. Ini namanya sifat, dikatakan para ulama qadimatun naw' hadithatul ahad. Qadimatun naw' hadithatul ahad. Tulis ya. Udah pernah dengar belum qadimatun naw'? Hah? Sama sekali. Jadi pertama Allah punya sifat. Ini bingung ada di mana nulisannya. Jangan bilang di atas, anak enggak nyampe. Tapi enggak apa-apa, kita coba. Pertama sifat dzatiyah bagi Allah. Kemudian sifat fi'liyah. Ada sifat dzatiyah dan fi'liyah. Ini namanya kita katakan sifat qadimatun naw' hadithatul ahad. Qadimatun naw' maksudnya apa? Jenis sifatnya dia qadimah. Apa qadimah? Azali. Apa azali? Kidam. Dari dulu Allah disifati dengan sifat berbicara. Qabla wujudi kulli syai', sebelum adanya segala sesuatu, Allah Azza wa Jalla telah disifati dengan sifat berbicara. Paham? Jadi Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat berbicara dari dulu. Qadimah. Sampai kapan? Seterusnya. Makanya dikatakan apa? Dzatiyah. Ya, sifat dzatiyah itu adalah sifat yang Allah Azza wa Jalla dari dulu disifati dan terus disifati dengan sifat ini. Paham? Makanya dzatiyah. Qadimatun naw'. Nau'nya, nau'u sifat, jenis sifatnya qadimah. Paham? Emang ada sifat Allah yang enggak qadimah? Nanti itu ya. Ini dulu aja ya. Nanti kemana-mana. Nanti ini udah paham. Haditsatul ahad maksudnya apa? Ahadul kalam mutajaddidah. Ahad ini apa? Ahad jamak dari kata ahadun. Persatuan daripada kalamnya, ajza'ul kalamnya mutajaddidah. Selalu ada Allah perbaharui. Kapan Allah bicara? Terserah Allah kapanpun itu. Ya, mutajaddidah. Contohnya misalkan apa? Pertama kali Allah bicara, ketika Allah bicara kepada siapa? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam uktub. Allah bicara sama qalam. Ya. Allah Azza wa Jalla bicara sama apa? Al-qalam. Ini namanya ahadul kalam mutajaddidah.
Kemudian Allah Azza wa Jalla bicara lagi sama malaikat. Allah bicara lagi sama Musa. Sama siapa lagi? Itu namanya ahadul kalam. Mutajaddidah. Kapan Allah mau bicara, Allah lakukan. Itu namanya sifat fi'liyah. Di situnya ditinjau. Paham? Makanya, tapi Allah Azza wa Jalla disifat ini dari dulu sampai seterusnya, dan tidak boleh sifat ini terpisah dengan zat Allah, dikatakan zatiyah. Adapun kalamnya, ya, ucapannya itu fi'liyah. Kenapa? Karena Allah enggak selalu bicara. Allah bicara sesuai kehendak Allah. Kapanpun diantaranya dengan kalam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, uktub, tulislah. Madza aktub, kata kalam, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah seluruh takdir yang terjadi sampai hari kiamat. Paham sampai sini? Paham enggak? Contoh lagi misalkan apa? Contohnya sifat dzatiyah fi'liyah, qadimatun wa haditsatul ahad. Hah? Contohnya apa? Hah? Nuzul. Apakah Allah dari dulu disifati nuzul dan terus sifat nuzul? Enggak. Apakah hai itu tadi? Contohnya misalkan rizq, ya. Ar-rizq. Contohnya misalkan sifatul rizq, mana ya, di mana itu? Di sinilah di bawah. Kita garis. Contohnya ar-rizq. Ini qadimatun nau, haditsatul ahad. Nau'nya dari dulu Allah disifati enggak memberi rezeki? Disifati terus. Allah itu Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki dari dulu. Tapi pemberian rezeki yang Allah berikan kepada kita itu haditsah, baru. Ya? Paham? Haditsatul ahad. Jadinya haditsah, terjadinya ahad, mutajaddidah. Terus ada. Paham? Nah. Hakadha ikhwan. Nah. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam. Al-Hayyu. Nah, kalau dia masuk sifat muta'addi, nah, maka dia masuk. Nah. Pertanyaannya, ada nggak sifat Allah Azza wa Jalla yang dihitung tidak? Allah punya sifat apa? Fi'liyah, gitu kan? Ini di antara pembagian ulama. Di antara pembagian apa? Ada mereka yang membagi, atau ini juga kemudian mesti ada yang mengatakan begini, sifat Allah Azza wa Jalla kulluha dzatiyah, semuanya dzatiyah. Kenapa? Lianna sifat
al-fi'liyah bi'tibar asliha dzatiyah. Karena sifat fi'liyah ditinjau dari asalnya dzatiyah. Dari mana dzatiyahnya? Karena Allah Azza wa Jalla berbuat dengan apa? Dengan masyiah. Nah, Allah Azza wa Jalla berbuat dengan masyiah. Fa'al lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Masyiah dari Allah. Sekarang maknanya masyiah dari Allah itu sifat apa? Dzatiyah. Nah, dzatiyah beda ya. Jadi perbuatan Allah contohnya misalkan apa? Nuzul. Ini dari sifat Allah. Contohnya perbuatan apa namanya? Istiwa. Ini perbuatan Allah Azza wa Jalla itu nanti kita akan belajar itu harus kita. Al-Qur'an kesimpulannya ya kan? Nah, sifat Allah Azza wa Jalla di sini ada 3. Di sini ada berapa? Ada 3. Paham? Dan sebenarnya ya perbuatan Allah kalau kita pahami dari sini terbagi menjadi 2. Ada perbuatan yang dia sifatnya azaliyah, ada yang perbuatan memang dia hadithah baru. Sebelumnya Allah sudah disifati dengan sifat itu. Contohnya apa? Kalau umpamanya azaliyah, rizq, Allah disifati dengan rizq. Perbuatan ini, paham? Kemudian Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat. Contohnya apa? Apa tadi di situ? Al-kalam. Ya, contohnya adalah al-kalam. Adapun yang dia baru itu adalah sifat istiwa. Karena istiwa ini apa? Allah lakukan ketika apa? Ketika setelah Allah ciptakan semuanya. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan arsy. Baru Allah apa? Mustawa al-arsy. Ada juga sifat maji karena Allah Azza wa Jalla berfasilian al-qadha untuk nanti di hari kiamat memberikan apa namanya qadha. Paham? Itu sifat fi'liyah. Terbagi dulu. Apa itu? Ini sebenarnya nanti dibahasnya kan? Ini sebenarnya nanti cuma isti'jal aja. Ya, sedikit isti'jal. Baik. Lanjut. Kita lanjutkan lagi. Al-far'u rabi', cabang yang keempat. Kullu sifat min sifatillah fa innahu yatawajjahu 'alaiha thalathatu as'ilatin. Setiap sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla maka dapat kita arahkan kepadanya 3 pertanyaan. Ya, as-su'alul awal, pertanyaan pertama, hal hiya haqiqatun wa limadza? Apakah dia sifat haqiqah dan kenapa? Alasannya. As-su'alu tsani, soal yang kedua, hal yajuzu takyifuha wa limadza? Apakah boleh kita mentakif sifat Allah dan kenapa? As-su'alu tsalits, hal tumathilu sifatil makhluqin wa limadza? Apakah menyerupai sifat-sifat makhluk dan kenapa? Fa jawabus su'alil awwal,
Jawaban soal yang pertama, hal hiya haqiqah? Na'am, hiya haqiqah. Sifat Allah Azza wa Jalla adalah sifat yang hakiki, bukan sifat yang majazi. Inilah di sini na'am bantahan bagi orang yang mengatakan ada majaz di dalam Al-Qur'an. Inilah tidak boleh alasannya kita mengatakan ada majaz dalam Al-Qur'an. Karena apa? Karena alasan Syekhul Islam, alasan Ibnu Qayyim dan misalnya, mereka khawatir ada orang yang dia memanfaatkan ketika dikatakan adanya majaz, mengatakan sifat Allah itu majaz. Allah punya sifat tangan, itu majaz. Majaz mursal. Bukan tangan, tapi mulk, kerajaan, kekuatan. Terjadilah apa yang terjadi. Lianna al-asla fil kalam al-haqiqah. Karena asal pada kalam kita bawa kepada hakikat. Jadi kalau antum ketemu beberapa makna daripada kalam, kita ketemu ada ihtimalat dan semisalnya, maka al-asl fil kalam apa? Al-haqiqah. Yubqa'u nusus ala dhahiriha. Naam. Fala yu'dalu anha illa bidalilin sahihin yamna'u minha. Maka tidak boleh kita berpaling daripada hakikah tersebut kecuali adanya dalil yang sahih yang menghalangi kita untuk memahami hakikah, ya, untuk memahami bahwasanya itu adalah makna yang hakiki. Contohnya apa? Yaitu sebagaimana yang sering dicontohkan, Allah Azza wa Jalla sering menggunakan sifat dhamir nahnu pada Allah satu, gitu kan? Maka di sini terhalangi kita untuk memahami konteks ini secara hakiki. Maka kita bawakan kepada yang bukan hakiki. Kita pahami dengan di luar zahir daripada kalam tersebut. Kenapa? Karena adanya dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan dalil tersebut menghalangi untuk kita memaknai Allah dhamir nahnu dengan dhamir jama'. Dengan mana? Jama'. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla al-ahad. Di antara sifatnya al-ahad yang maha satu. Adapun jawab tsani wa jawab tsani insyaallah nu'ajjil ila liqa'il qadim bi idznillah tabaraka wa ta'ala ila huna walhamdulillahi rabbil alamin.